Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Jaminkan kepadaku 6 perkara, maka aku jamin kepada kalian surga. 6 perkara ini apabila ada pada diri kita, maka kata Rasulullah SAW, Rasul yang menjamin surga bagi kita. Itu berarti 6 perkara ini begitu istimewa bagi kehidupan kita. Bukan cuma menolong kita nanti di kehidupan akhirat, tapi 6 perkara ini pun sebetulnya sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan dunia. Yang pertama kata Rasulullah, usduku idza haddastum. Jujur ketika kalian bicara. Kejujuran ini sangat luar biasa ikhwatal iman. Setiap kita sangat mencintai kejujuran. Jangankan kita Pak, orang yang ahli dusta, suka bohong, mau nggak dibohongin orang? Enggak. Oleh karenanya setiap kita ayo berlombalah kita menjadi orang-orang yang jujur. Karena bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan bersamalah kita orang-orang yang jujur. Dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Jujur ucapannya, jujur pikirannya, jujur perilakunya, dan juga jujur dalam hatinya. Akan tetapi jujur ini pun harus memiliki ilmu. Tidak selalu yang kita tahu harus kita sampaikan. Contoh, saya mau belajar jujur. Tahu nggak? Si Fulan banyak utangnya. Ini bukan jujur, tapi buka aib orang lain. Saya mau jujur, tadi malam saya maksiat, saya begini. Ini bukan jujur. Karena setiap dosa dan maksiat yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haruslah jangan kita yang membukanya di hadapan khalayak ramai. Maka kejujuran ini ikhwatal iman rahimakumullah akan menuntun kita kepada jalan kebaikan, dan jalan-jalan kebaikan akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang yang jujur bahkan ini lebih hebat lagi kata Rasulullah, at-tajirus saduq kana ma'i fil jannah. Pedagang-pedagang yang jujur, pengusaha-pengusaha yang jujur bersamaku di dalam surga. Karena memang menjadi orang yang jujur apalagi dalam berdagang ini tentu tidaklah mudah. Banyak godaan di sana sini, bagaimana caranya dagangannya harus laku, bagaimana membentuk barang itu luar biasa agar terlihat indah mempesona. Tapi bagaimana caranya orang-orang beriman mensiasati? Justru banyak ujian. Disitulah ada kesempatan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejujuran kita. Yang pertama, jujur ketika kita berbicara. Namun ternyata kalau misalkan kita baca hadis baginda Rasulullah SAW, ada juga ikhwah, ketika kita berdusta tapi tidak dianggap berdosa. Yang pertama, ketika di dalam pertempuran. Setiap kita kalau misalkan berperang, pasti memiliki strategi. Tidak mungkin seorang panglima perang membocorkan strategi perangnya kepada musuhnya. Nanti saya serang lewat kanan ya. Nanti saya ngumpet di semak-semak. Ini bukan jujur namanya, ini khianat. Yang kedua, fi islahi bainan nas. Boleh juga kita tidak jujur-jujur gitu. Kita boleh berbohong kalau misalkan ada misi untuk bisa menyatukan dua orang, dua golongan yang sedang berselisih.
Yang satu menantang yang lain, kita rubah bahasanya. Sampein sama dia nih, bukan gua takut, nggak takut bisa. Di mana dia mau berani, ayo berantem sama gua. Tapi kita nyampeinnya jangan jujur, Pak. Kalau posisi kita saat ini kalau jujur, jadi nggak berantem orang. Bang, ditantangin loh. Lu bukan siapa-siapa, dia berani, kecil lu. Lu mah jujur nih. Berantem, Pak. Tapi dirubah bahasanya, Bang. Dia emang salah, pengen minta maaf tapi malu sama abang. Minta maaf dah lewat saya. Cakep nggak, Bang? Harusnya begini. Ini jujur dan bohong yang disyariatkan. Yang ketiga, boleh kita sedikit berdusta, bohong, kalau kita niatannya membahagiakan istri. Udah tahu semua berarti? Hah? Atau emang udah dilaksanakan setiap hari? Begitu juga sebaliknya, istri kita juga boleh, Pak. Ya, sedikit menutupi aslinya begitu, agar membahagiakan kita suaminya. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang rada-rada membahagiakan buat diri kita dari istri kita, jangan gampang percaya. Jangan-jangan dia lagi ngamalin hadis ini. Ini ikhwatul iman. Selain yang tiga ini, perkara bohong pasti tercela. Setiap kita ingin sekali melakukan kejujuran dan setiap kita mencintai kejujuran. Yang kedua, kata Rasulullah, yang apabila ada sama kita nih, kita dapat jaminan surga dari Rasulullah. Wa aufu iza wa'adtum, tunaikan kalau kita berjanji. Maka cara yang paling ampuh adalah jangan gampang ngumbar janji. Orang yang gampang keluar kalimat janji biasanya akan sangat mudah nanti untuk khilaf, tidak menepati janjinya. Banyaklah kalau misalkan, apalagi ini mah di sebuah negara gitu ya, kalau misalkan mau pemilu, udah mau apa aja, ada pilkades bahkan, janjinya banyak dan manis betul sama masyarakat. Giliran udah jadi, Pak, jangankan negor kita, kenal aja kagak. Ini bukan di Indonesia ya, insya Allah. Di sini mah insya Allah mudah-mudahan para pemimpinnya orang-orang yang pandai bisa berjanji dan juga bisa menepati janjinya. Amin ya Rabbal. Nanti kalau saya jadi bakalan begini, saya akan begini, saya akan begini. Giliran udah jadi, jangankan untuk menepati janjinya, kenal sama rakyatnya aja enggak. Mudah-mudahan bukan kita, ikhwatal iman rahimakumullah. Amin ya Rabbal. Kalau kita bicara orang lain capek, Pak, mendingan kita bicara diri sendiri aja dah. Bagaimana cara kita untuk bisa memenuhi janji kita? Janji misalkan sama anak, terkadang kita kan suka janji tuh, anak kita nangis, nggak berhenti nangisnya, biasanya dijanjiin. Nah, besok ayah beliin mainan. Kira-kira udah begitu belum, Pak? Udah dibeliin mainan belum besokannya? Halo? Apa? Ngerasa? Besok itu kan setelah hari ini, menurut adat umumnya kita, betul ya? Terkadang kita besoknya kapan tuh? Ini pun terkadang kita sering, Pak, padahal lagi puasa. Awas ini, sebagian para alim ulama meskipun niatnya untuk menenangkan si buah hati, ini termasuk janji. Coba lihat ikhwatal iman, janji kita di hadapan mertua kita pas kita ijab qabul. Oh subhanallah. Ya, janji bukan? Meskipun kalimatnya kalau bahasa fikih qabil tuh, saya terima, selesai, Pak, segitu udah janji. Misakon ghalizo, janji kita bukan cuma disaksikan para yang hadir, saksi cuma 2 orang, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita mati-matian usaha untuk memenuhi janji kita, bukan cuma kepada mertua, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji kalian, karena janji kalian akan nanti dipintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa addul amanah idza tumintum. Penuhi amanah itu ketika kalian diberikan amanah. Bagi orang-orang yang beriman, mendapatkan amanah ada sesuatu yang lumrah. Bahkan kehidupan kita ini semuanya adalah bentuknya amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apapun titipannya, ini merupakan amanah. Ada orang yang dititipi harta, ada orang yang dititipi jabatan, ada orang yang dititipi ilmu. Itu semua amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konversi setiap amanah itu menjadi jalan kebaikan. Kita barangkali diberikan harta yang berlimpah, yang tidak diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Barangkali ikhwatal iman, kita tidak seperti orang lain yang dititipi ilmu, mereka bisa mengajar. Kita mungkin barangkali tidak seperti yang lain, bisa mampu dengan sabarnya, dengan ibadah dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita taat kepada Allah lewat harta kita. Ada orang yang diberikan pikiran cerdas, ide gagasannya cemerlang, maka gunakan ide, pikiran, gagasan yang cemerlang, cerdas itu untuk bisa mendulang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan kita, daya tarik kita ikhwatal iman, bahkan ini pun harus kita gunakan agar kita bisa meraih pahala dan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang Pak terkadang gitu ya. Kita bisa melakukan amanah itu, bagaimana cara kita menilai diri, bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan mencerminkan amanah yang telah Allah titipkan dalam kehidupan kita, konversi menjadi kebaikan insya Allah. Tubuh kita amanah, mata kita amanah dari Allah. Kita pakai kacamata hitam, coba kira-kira orang bisa ngelihat nggak kita ngeliatin apa? Enggak. Helm, betul, di jalan naik motor, berhenti pas banget di depan lampu merah. Di depan kita ada perempuan bawa motor ninja, ribet nggak? Helm kita, helmnya full face hitam, udah gitu pakai 2 lagi. Waduh, masya Allah. Diliatin lagi puasa, nggak diliatin mubazir apa dosa? Amanah diuji tuh pada saat itu, betul? Diuji betul. Hati kita nih ngelihat saudara kita yang barangkali kayaknya kurang pas ini. Ini pun termasuk Pak. Bagaimana kita bisa menjaga ritme hati kita, melihat saudara kita ini tampilannya tampilan cinta. Ada barangkali saudara kita yang belum senang sholat, misal ini mah bukan jamaah denso insya Allah, ya di sini mah sholat semua. Ada saudara kita yang barangkali mohon maaf belum puasa, meskipun ngumpet-ngumpet. Kayak di sini mah puasa semua, amin. Tiba-tiba lewat len, bawa aqua berembun, warnanya kuning Pak, di tengah-tengah puasa, diteguk geleget, sedih nggak kita ngelihatnya? Sedih kenapa? Sedih kita pengen minum nggak dikasih, atau sedih dia karena belum puasa? Beda tuh. Kalau hati kita yang bisa menjaga amanah hati, masya Allah, mudah-mudahan besok dia dapat hidayah. Kalau dia udah dapat hidayah, bahkan bisa lebih soleh ketimbang diri saya. Amanah hati ini Pak. Tangan ini pun amanah ikhwatal iman. Jangan berani-berani nih tangan ngambil sesuatu yang emang bukan haknya. Jangankan kita ngambil emang buat pengen munyahin Pak, minjem tapi nggak bilang sama yang punya, ini pun termasuk dosa dalam ajaran agama kita. Gosok namanya. Ada sepatu bagus nih, pakai dulu, nyobain. Enak aja kita pakai. Ayo aja kita jalan-jalan keliling pabrik. Yang punya nyariin nggak? Kasihan nggak yang punya? Pening pada dia, Allah. Padahal semua sepatu punya sama, ngapa sepatu saya kagak? Padahal dipakai kita. Niatnya cuma bercanda sama temen, tapi hatinya jengkel lah Pak. Ini pun sama ikhwatal iman, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai semuanya adalah amanah dan titipan, maka sampaikan titipan itu kepada yang memilikinya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 ini aja ikhwatal iman, kalau ada orang yang bicara tapi banyak dusta, ada orang yang pandai berjanji tapi tidak menepati, ada orang yang dikasih amanah tapi khianat, ini bahkan menjadi ciri daripada 3 ciri orang munafik, kata Rasulullah SAW. Ayatul munafiqi salasun. Ciri orang munafik 3. 1, iza haddasa kadzaba. Kalau dia udah ngucap, udah mulai bicara, pasti banyak bohongnya. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia udah janji, pasti banyak tidak ditepatinya.
Yang ketiga, wa iza tumina khona, kalau udah dikasih amanah dia khianat. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, jaga ini semua, kita dapat jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kalau kita pengen dapat jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, wa quddu absarakum, tundukkan pandangan kita. Terkadang mohon maaf, syahwat itu datangnya dari pandangan mata. Pandangan mata kita lah yang akan nanti mempengaruhi jalan pikiran, dan jalan pikiran inilah yang akan mempengaruhi tindakan dari anggota tubuh kita yang lainnya. Maka jaga betul ikhwatal iman, jangan sampai kita berani memandang kepada sesuatu yang memang bukan haknya untuk kita pandang. Pandanglah insya Allah segala sesuatu yang bisa mendatangkan ridho dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Alam semesta kita pandang indah Pak? Indah. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain begitu indah. Kita melihat tampilan manusia beraneka rupa ini pun indah. Dari sekian banyak orang yang hadir di sini, ikhwan coba mukanya beda semua. Sampai-sampai yang kembar aja emak bapaknya bisa nggak bedain? Kita doang yang rada susah, betul ya? Tapi ada bedanya. Coba bayangin, sekolong langit Pak. Kita pandang nih, ini semuanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan yang menggunakan iman ketika memandangnya, maka akan menumbuhkan rasa kagum dan takjub kepada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaga pandangan kita, sehingga insya Allah ketika kita mampu menjaga pandangan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan surga sebagaimana jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahfazu furujahum. Yang kelima, jaga kemaluan kita. Kata Rasulullah, ada dua anggota tubuh nih Pak yang banyak sekali menjerumuskan seorang kepada nerakanya Allah. Yang pertama, baina syafatain, di antara dua bibir, lisan kita. Yang kedua, wa bainal fakhidain, di antara dua paha kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setiap kita punya insting biologis, maka ada caranya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan cara menikah insya Allah. Kurang satu boleh enggak nambah? Boleh. Berani enggak? Itu doang masalahnya, betul. Ya udah sabar satu insya Allah ya, insya Allah. Yang terakhir, yang keenam, wa kuffu aydiyakum, jaga tangan kalian jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan berlaku zolim Pak, apapun kezolimannya. Ini cuma sekedar isyarat Pak, sekedar kiasan. Yang biasanya banyak melakukan kegiatan adalah tangan. Tapi mata bisa nggak menyakiti orang lain? Bisa. Melirik mata, lirikan mata yang ridho sama yang sinis sama apa beda? Gimana lirikan sinis Pak? Bisa? Bisa? Mukanya ke depan, matanya ke pinggir, sinis itu. Biasanya begitu. Senyum sinis sama senyum tulus sama apa beda? Hah? Beda. Kalau senyum tulus mah kiri kanan simetris sama tinggi. Kalau senyum sinis biasanya tinggi sebelah, betul? Tapi orang sini kayaknya tulus-tulus. Amin ya rabbal alamin. Lanjutin report depan insya Allah. Ada 6, kita ulangi. 1, 2, 3, 4.